السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah ya sampai detik ini masih kita miliki, masih kita rasakan. Maka teruslah kita berusaha mengisi sisa-sisa dari nikmat umur dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita ini dengan memperbanyak amal saleh, dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala kita berjumpa dengannya di hari kiamat nanti kita dalam kondisi memiliki bekal yang cukup. Nah, para jemaah yang muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma, di mana pembahasan kita masih dalam surah Al-Fajr. Ya, masih pada surah Al-Fajr. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas sampai ayat ke-18. Nah, sebelum kita lanjut ayat ke-19, sedikit ya kita mereview ulang ayat 4 ayat sebelumnya. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalla. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun manusia tatkala dia diuji ya oleh Tuhannya dengan dia diberikan kenikmatan-kenikmatan, dia diberikan kesenangan-kesenangan dunia, dibukakan bagi dia pintu rizki, maka si manusia itu pun mengatakan, Allah sedang memuliakan aku. Ya, Allah sedang memuliakan aku. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu rabbuh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji si manusia ini, sehingga kemudian Allah sempitkan rezekinya, ya dia sudah berusaha kerja ini kerja itu, sekalinya hasilnya begitu-begitu saja, ya sempit hidupnya, miskin kondisinya. Apa dia katakan? Fayaqulu rabbi ahanan. Dia pun mengatakan, Allah sedang menghinakan, Allah sedang tidak senang kepadaku. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Ya, jadi itu persepsi yang salah
mengatakan bahwasanya seorang ketika dikasih kekayaan menandakan Allah cinta kepada dia. Seorang ketika dijadikan miskin menandakan Allah tidak senang, tidak cinta kepada dia. Itu anggapan yang salah. Itu persepsi yang salah. Karena sejatinya kaya dan miskin itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya, dan sama sekali itu bukan tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta atau benci kepada hambanya. Bahkan ya, para jamaah yang ulun muliakan, terkadang ini sebagai bantahan bagi anggapan manusia yang salah tadi. Terkadang sebagian dari manusia Allah Subhanahu wa ta'ala persempit rizkinya karena cintanya Allah kepada si manusia tersebut. Karena Allah tahu kalau dia dikasih rizki, kalau rizkinya dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan harta benda yang melimpah ruah, dia akan gunakan dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yahmi 'abdahul mu'min ad-dunya." Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menjaga hambanya yang mukmin dari dunia. Wa huwa yuhibbu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai si hamba itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari dunia. Jadi innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah menghindarkan hambanya dari dunia, sedangkan padahal Allah mencintai si hamba itu. Kama tahmuna maridakum at-ta'ama wasyarab. Sebagaimana salah seorang dari kalian menghindarkan makanan atau minuman dari orang yang sakit dari kalian. Contohnya misalnya anak kita sedang alergi, kulitnya benanah misalnya. Pas datang ke dokter, dokternya bilang, "Oh ini nanti jangan dikasih ayam, jangan dikasih telur, jangan dikasih makanan ini." Nah kita pun kemudian menjaga anak kita itu jangan sampai memakan makanan-makanan tadi. Nah kita tatkala tidak ngasih anak kita ayam, tidak ngasih dia telur dan semacamnya, itu apakah pertanda kita benci sama anak kita itu? Justru tidak. Justru itu tanda sayangnya kita kepada dia, karena kita ingin dia segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah seperti itu yang Rasulullah SAW sabdakan. Ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjaga, akan menghindarkan salah seorang dari kalian dari dunia, padahal Allah cinta kepada si hamba itu. Sebagaimana kalian menjaga orang-orang yang sakit dari kalian dari makanan dan minuman, takhafuna alaihim, dikarenakan kalian khawatir atasnya. Nah, jadi ini dalil yang tegas yang menunjukkan kepada kita, para jamaah yang ulun muliakan, bahwasanya kaya miskin itu bukan tanda seorang dicintai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya itu adalah ujian. Maka kewajiban kita untuk selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata kita dikasih kekayaan, alhamdulillah, gunakan dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, sudah usaha ini, usaha itu, sekalinya nggak kunjung dapat harta yang banyak juga, ya tetap berhusnudzan. Mungkin ini bertanda
inilah yang terbaik bagi saya. Dengan kita tetap berusaha, ya usaha terus, tapi selalu berbaik sangka bahwasanya apa yang Allah tetapkan kepada kita itulah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Yang artinya bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu Maha tahu sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Ya, seperti itu harusnya sikap seorang mukmin. Bahkan ya sebaliknya, para jamaah yang Allah muliakan, terkadang ada orang dikasih harta benda oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Namanya apa kalau seperti ini? Dia orangnya rajin maksiat. Ya, sholat mungkin ya Senin Kamis. Kalau puasa Senin Kamis bagus. Tapi kalau sholat Senin Kamis, ya bahkan mungkin Jumatan dia tinggalkan. Tapi Masya Allah, kekayaannya bertambah terus, melimpah ruah terus. Itu tandanya apa? Itu namanya istidraj. Ya, ulun ada melihat seorang artis, dia mengatakan apa? Saya itu sholat gak pernah, Jumatan gak pernah, ya, tapi Allah tidak pernah meninggalkan saya, kata dia. Maksudnya Allah kasih kekayaan dia terus melimpah ruah. Nah kita katakan ketika Anda tidak sholat, apalagi tidak Jumatan, itu menunjukkan Allah sudah meninggalkan Anda. Ya, itu menunjukkan Allah sudah meninggalkan Anda. Karena hukuman terberat bagi seorang pelaku dosa, ini kita berbicara seorang muslim ya. Hukuman terberat bagi seorang pelaku dosa adalah ketika dia dijadikan malas untuk beribadah kepada Allah. Itu hukuman terberat sebenarnya. Tapi banyak orang gak nyadar diri. Dia dengan nyantainya dia bilang gitu. Saya ini gak pernah sholat, gak pernah ibadah ini, gak pernah ibadah itu. Tapi Allah gak tinggalkan saya, kata dia. Justru Anda gak sholat menunjukkan Allah sudah meninggalkan Anda. Harta benda yang Allah berikan kepada Anda, ketika Anda lagi senang-senangnya bermaksiat, ketika Anda meninggalkan perintah-perintah Allah, itu adalah istidraj bagi Anda. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan istidraj mereka dari sisi yang mereka tidak ketahui, tidak sangka-sangka. Ya. Bahkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lainnya, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru, fatahna 'alaihim abwaabas samaa'i wal ardh." Ya. Tatkala mereka lupa terhadap peringatan kami, maka kami bukakan bagi mereka rizki dari langit dan bumi. Ya. Dan ketika mereka lagi dalam puncak-puncak menikmati dunia itu, lagi dalam puncak-puncak karirnya, akhadnahum baghtatan, maka di sana kami siksa dia, kami binasakan dia, kami hukum dia secara tiba-tiba. Na'udzubillah dari kondisi seperti ini. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari diistidrat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asi." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang melimpah ruah kepada seseorang, padahal orang itu lagi senang-senangnya berbuat maksiat, maka ketahuilah orang itu sedang diistidrat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya persepsi atau anggapan yang salah ketika seseorang menganggap ketika dia dikasih kekayaan Allah sedang cinta kepada dia, ketika dia dikasih disempitkan rezekinya Allah menghinakan dia, sama sekali enggak.
Makanya Allah berfirman, kalla, sama sekali tidak. Tidak demikian. Tidak seperti yang kalian anggap, wahai manusia. Kemudian Allah berfirman, balla tukrimunal yatim. Akan tetapi kalian itu tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Begitu pula kalian tidak saling menganjurkan, tidak saling memotivasi untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya. Maka ini sifat orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya, mereka enggan untuk menyantuni anak yatim, enggan untuk memberi bantuan kepada fakir miskin. Nah, kita orang-orang yang beriman harusnya ya menjadi orang-orang yang senang berbagi, khususnya kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, kemudian kita lanjut ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'kuluna at-turatsa aklan lamma." Yang artinya, dan kamu memakan harta pusaka dengan mencampurkannya. Jadi wa ta'kulun, dan kalian memakan at-turath, itu harta pusaka, harta warisan, aklan lamma, itu dengan cara mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Berkata Ibnu Zaid menafsirkan ayat ini, alladzi ya'kulu syai'an la yas'alu anhu ahalal huwa am haram wa ya'kulu alladzi lahu walil khairi. Ya, maksud dari ayat ini adalah itu seseorang yang memakan harta warisan atau harta pusaka atau ya dunia secara umum, ya harta benda secara umum, dia ambil, dia makan tanpa peduli halal haram. Ya, miliknya ataupun milik orang lain dia nggak peduli. Ya, semuanya dia makan, semuanya dia ingin menikmatinya, semuanya dia ingin memilikinya. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sendiri sudah mengingatkan, ya sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halalin amin haram. Kata Nabi SAW, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana akan muncul orang-orang yang tidak peduli lagi halal haram. Yang penting kaya raya, yang penting banyak duit, yang penting bisa beli ini beli itu, terserah dapatnya dari mana. Ya, maka ini sifat yang buruk yang wajib untuk kita hindari. Nah, kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian wahai manusia itu mencintai harta itu dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Ya, wa tuhibbunal mal, dan kalian mencintai dunia, mencintai harta benda hubban jamma, dengan kecintaan yang super, ya, yang terlalu berlebih-lebihan, sehingga yang terjadi seperti yang ayat sebelumnya tadi, tidak peduli halal haram, saking tamaknya dia, saking rakusnya dia terhadap harta itu, sehingga untuk mencari tidak peduli halal haram. Ya, padahal seperti yang kita katakan sebelumnya, ya, harta itu sejatinya adalah ujian. Ya, harta benda itu adalah ujian. Seseorang yang bersyukur dari jalan yang haram. Ya, maka lihat Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Perbandingan antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Qarun. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam Allah berikan kekayaan yang luar biasa.
Ya, sampai kerajaannya itu mencakup ya hewan-hewan pun jadi bala tentaranya, bahkan angin tunduk kepadanya. Tapi dia mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Ya, karena Allah ingin mengujiku dengan harta ini. Apakah aku bersyukur dengannya ataukah aku kufur? Jadi Nabi Sulaiman menisbatkan harta itu kepada Allah. Mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhan untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur ataukah tidak? Sebaliknya Qarun ketika dikasih harta benda, ya dia mengatakan apa? Dia mengatakan, oh ini semua adalah hasil dari jerih payahku sendiri, bukan dari Allah. Maka apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla binasakan Qarun, ditenggelamkan dengan harta bendanya ke dalam perut bumi. Ini contoh orang yang rakus, yang tamak terhadap harta. Ya. Jadi wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian wahai manusia itu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Dan memang sifat dasar manusia ya sebagian seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Law kana li bani Adam wadiyan min dhahabin, latamanna an yakuna lahu wadiyan akhar, walan yamla'a fahu illa turab." Artinya apa? Seandainya anak Adam itu, seandainya manusia itu punya harta ya sebanyak satu lembah emas harta ya hartanya, apa yang dia akan lakukan? Dia akan berharap lagi untuk punya lembah-lembah emas berikutnya. Ya, walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak akan ada yang bisa menjadikan dia puas kecuali kalau mulutnya itu sudah ditutup dengan tanah. Maksudnya apa? Sudah dikubur. Ya, baru nyadar diri. Ini kalau orang sudah terlalu tamak atau rakus terhadap dunia, seperti itu kondisi, tidak akan pernah merasa puas. Nah, maka di sanalah ya para jamaah yang Allah muliakan, kita di sini diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla agar jangan seperti orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir atau orang-orang yang ahli maksiat yang begitu rakus dan tamak terhadap harta. Silakan kita mencari harta itu, nggak ada salahnya. Ya, tapi jangan sampai sibuknya kita mencari harta, mencari rezeki itu menjadikan kita lupa terhadap sang pemberi rezeki, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para jamaah yang perlu muliakan, ketahuilah bahwasanya harta kita yang hakiki itu sejatinya adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harta kita yang akan terus menemani kita sampai hari kiamat. Nah, dalam sebuah hadis yang sahih, pernah Nabi SAW menyembelih kambing di rumah beliau. Kemudian oleh Nabi SAW disuruh istri beliau Aisyah membagi-bagi daging kambing yang beliau baru sembelih. Maka dibagi-bagi oleh Aisyah. Kemudian setelah dibagi-bagi, Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, ya, apakah ada yang tersisa dari kambing itu, wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, tidak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali bagian illa katifaha. Katif itu ya bagian pundaknya. Ya, itu saja yang tersisa ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Qala baqiya kulluha ghairu katifiha.
Kata Nabi SAW, justru sebaliknya wahai Aisyah, semuanya kambing itu masih tersisa, kecuali bagian pundaknya itu yang habis, yang nanti kita makan habis selesai. Sedangkan yang lain yang kau berikan kepada orang-orang, itulah yang akan terus bersama kita sampai hari kiamat. Itulah yang tersisa. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang hakikat harta yang kita miliki. Ya, makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Ya, anak Adam mengatakan ini hartaku. Padahal kata Nabi SAW, ya manusia itu tidak memiliki harta kecuali 3. Ya, yang dia makan habis jadi kotoran, yang dia pakai dari pakaian lusuh hilang, kemudian yang dia infakkan fisabilillah, 2-nya habis di dunia, 1-nya itu akan terus menemani dia. Hakikat harta seperti itu. Ya, begitu pula hakikat yang lainnya dari harta benda, sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, wahai Ali, sifati kepadaku tentang harta seperti apa? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya ad-dunya atau al-mal halaluhu hisab wa haramuhu adab. Jadi harta itu sejatinya yang halal akan memperlambat proses hisab seseorang di hari kiamat. Sedangkan yang haram akan menjadikan seseorang disiksa di hari kiamat. Ya, itulah dia hakikat dari harta. Maka ini peringatan dari Rasulullah SAW kepada kita. Begitu pula dalam ayat yang ke 20 ini, peringatan juga dari Allah Azza wa Jalla kepada kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang rakus, yang tamak terhadap dunia, begitu. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jadi kalla, janganlah kalian berbuat demikian. Artinya berbuat yang sebelumnya tadi itu. Ya. Itu jangan kalian memakan harta pusaka tanpa peduli halal haram. Begitu pula jangan kalian terlalu berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda. Ya. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncang dengan berturut-turut dengan goncangan yang dahsyat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hari kiamat. Ya, mengingatkan kita tentang hari kiamat di mana pada saat itu bumi digoncangkan seguncang-guncangnya, sedahsyat-dahsyatnya. Sehingga seperti yang sudah kita bahas pada surah sebelumnya, surah Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Di mana pada saat itu manusia seperti laron yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, dan gunung-gunung itu seperti kapas yang bertebaran. Hancur lebur segalanya. Nah, pada saat itu bumi diguncang seguncang-guncang. Begitu pula langit, idza sama'un fatarat wa idzal kawaib. Ya, langit pecah, hancur. Lautan tumpah dan seterusnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah-surah yang lainnya. Itu kondisi di hari kiamat. Jadi kalla, jangan kalian berbuat demikian. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi itu diguncang berturut-turut. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat
dalam kondisi berbaris-baris. Jadi ini terjadi setelah hari kiamat, kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar setelah tiupan sangkakala yang berikutnya. Tiupan sangkakala itu kan ada 3 disebutkan oleh para ulama. Pertama, nafkhatus sa'q, yaitu tiupan yang mematikan seluruh yang ada. Ya, kemudian nafkhah, tiupan yang kedua menghancur, meluluh lantakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, tiupan hari kebangkitan. Sehingga kita semua kemudian bangkit, ya, dan dikumpulkan di sebuah padang yang bernama padang mahsyar. Yang di sana matahari didekatkan cuma 1 mil, ya, sehingga kondisi sangat panas. Manusia sudah lama menunggu proses hisab itu, ternyata tidak kunjung dilaksanakan. Maka manusia berbondong-bondong datang ke Nabi Adam, minta tolong agar Nabi Adam memberikan syafaat kepada manusia untuk menghadap kepada Allah agar disegerakan proses hisab. Tapi Nabi Adam mengatakan, aku enggak berani, karena aku punya kesalahan kepada Allah, itu makan buah terlarang. Manusia berbondong-bondong pergi kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya enggak berani. Kemudian ketika datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sanalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, analaha, ya ini bagianku, ini bagian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah, kemudian beliau sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sujud itulah aku diajari pujian-pujian yang belum pernah diajarkan kepadaku sebelumnya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu, minta engkau akan diberikan, ya, dan berikan syafaat kepada manusia. Pada saat itulah kemudian Nabi SAW memohon, minta kepada Allah agar disegerakan prosesi hisab. Maka barulah kemudian diadakan hisab itu. Di sanalah kemudian seluruh manusia dari awal yang ada di muka bumi sampai yang akhir memuji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat inilah kepada manusia, ketika hendak dilaksanakan proses hisab, di sanalah Allah Subhanahu wa taala datang. Wa jaa rabbuka, dan pada saat itu Tuhanmu datang, wal malaikatu saffan saffa, ya, beserta diiringi oleh malaikat yang bersaf-saf. Untuk apa? Untuk kemudian memproses manusia, ya, memproses hisab bagi seluruh manusia. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan anna lahu dzikra. Dan didatangkanlah pada saat itu neraka jahanam. Ada yang mengatakan diperlihatkan kepada manusia neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Nah, ketika manusia sudah melihat neraka jahanam, ya, di sanalah manusia semuanya nyadar. Di sanalah manusia semuanya ingat. Anna lahu dzikra. Tapi ya, tidak berguna bagi mereka ingatnya atau sadarnya mereka di hari itu. Ketika mereka melihat neraka jahanam didatangkan, diperlihatkan begitu. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang neraka jahanam, bagaimana besarnya sehingga menjadikan manusia ketakutan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat 23 ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yu'ta bi jahannam
yawma idzin laha sab'una alfa zimam. Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat akan didatangkan neraka jahanam, akan diperlihatkan kepada manusia. Yang ternyata neraka jahanam itu memiliki 70.000 kekang. 70.000 kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak yajurruha. Dan setiap kekang itu bahasa sini apa ya? Ya tali gitu. Ya setiap tali neraka jahanam yang jumlahnya 70.000 itu, setiap tali ada 70.000 malaikat yang menariknya, yang menyeretnya. Berarti berapa total malaikat yang menyeret neraka jahanam? 70.000 kali 70.000. Berapa? 4.900.000.000. Itu jumlah malaikat yang menyeret, yang menarik neraka jahanam. Ya untuk diperlihatkan kepada manusia, menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa besarnya neraka jahanam. Dan jangan dibayangkan malaikat itu besarnya kayak kita. Lah malaikat itu sayapnya saja bisa menutup ufuk. Sayapnya saja gimana ya pemilik sayapnya gitu. Nah ini 4.900.000.000 malaikat yang menyeret neraka jahanam. Ya, untuk kemudian diperlihatkan kepada manusia yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr ini. Maka wajar kemudian malaikat Mikail itu tidak pernah tertawa semenjak neraka jahanam itu diciptakan oleh Allah. Sekelas malaikat, ya sebagaimana sabda Nabi SAW pernah nanya kepada malaikat Jibril. Kata Nabi SAW, ya Jibril, mali la ara Mikail dhahikan qat. Kenapa aku enggak pernah melihat Mikail itu ketawa? Kata Jibril alaihissalam, lam yakun Mikail dhahikan mundu an khuliqatin nar. Sesungguhnya malaikat Mikail itu tidak pernah tertawa semenjak neraka Allah ciptakan. Padahal malaikat itu kan aman dari neraka, nggak bakal masuk neraka. Tapi walaupun demikian, malaikat Mikail tetap takut. Lah kita yang kecil-kecil kayak gini, ya baca tentang neraka, baca kadang nggak ada membekas pada diri kita. Nah, jadi itu gambaran yang Rasulullah SAW ya jelaskan kepada kita tentang besarnya api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Demikian yang ulun bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.